Nomor punggung adalah salah satu elemen yang tak terpisahkan dalam dunia sepak bola. Beberapa nomor selalu digunakan untuk menandakan peran atau tanggung jawab tersendiri dalam sebuah tim sepak bola. Begitupun nomor punggung 9. Jika kita membahas nomor punggung 9 di dunia sepak bola, maka yang akan terlintas di pikiran kita adalah seorang penyerang yang handal dalam mencetak gol. Namun, hal tersebut tak berlaku di klub AC Milan. Hampir satu dekade, pemain bernomor punggung 9 di klub ini gagal menjadi pencetak gol yang subur. Jangankan menjadi pencetak gol terbanyak di liga, untuk mencapai 2 digit gol pun tidak ada yang sanggup melakukannya. Dari mulai dihantam cedera hingga performa menurun drastis, terjadi ke beberapa pemain yang pernah mengenakannya. Hal itu membuat banyak orang yang beropini bahwa nomor punggung 9 di AC Milan menyimpan kutukan. Adalah Filippo Inzaghi. Pemain yang berjuluk Super Pippo ini merupakan pemain terakhir yang sukses mengenakan nomor 9 di AC Milan. Dia sukses mencetak total 126 gol dari total 300 penampilan di semua kompetisi bersama Milan. Meskipun Inzaghi tak memiliki teknik yang luar biasa, positioning dan insting mencetak golnya lah yang membuatnya menjadi striker yang hebat pada saat itu. Walaupun Filippo Inzaghi sendiri membantah adanya kutukan nomor 9 di AC Milan, fakta membuktikan bahwa ada banyak pemain yang gagal bersinar memakai nomor punggung 9 setelah dirinya pensiun. Berikut ini adalah 10 pemain yang gagal bersinar ketika mengenakan nomor punggung 9 di AC Milan. Alexander Pato. Bergabung dengan AC Milan pada 2007, Pato mengawali karirnya di San Siro memakai nomor punggung 7. Alexander Pato dianggap sebagai calon striker mematikan Milan pada eranya. Penampilan cemerlangnya bersama Milan membuatnya mendapatkan penghargaan Golden Boy pada 2009. Ketika memakai nomor 7, striker asal Brasil tersebut bermain baik dan berhasil menyumbang banyak gol. Namun petaka datang ketika dia menjadi pewaris pertama nomor 9 setelah Filippo Inzaghi pensiun. Pato lebih banyak mengalami cedera sehingga performanya menurun drastis. Dia pun hanya mampu mencetak 2 gol dari 7 laga saat mengenakan nomor 9. Alhasil, sang striker kemudian dilego AC Milan ke Corinthians pada Januari tahun 2013. Alessandro Matri. Alessandro Matri merupakan pemain asli binaan AC Milan. Ketika naik ke tim senior, Matri tidak memiliki banyak ruang. AC Milan pun memutuskan meminjamkannya ke klub lain. Setelah bermain baik bersama Cagliari dan Juventus pada masa pinjamannya, AC Milan pun memutuskan untuk memulangkan Matri pada musim 2013-2014. Matri kemudian diberi kepercayaan mengenakan nomor punggung 9. Namun sayang, Alessandro Matri tak mampu bersinar ketika pulang ke klub masa kecilnya itu. Matri yang mengenakan nomor 9 hanya mencetak 1 gol dalam 18 penampilan di semua kompetisi. Performa yang tak mengesankan itu pun membuat Matri harus menjalani serangkaian peminjaman lagi. Hingga akhirnya dilepas permanen ke Sassuolo pada 2016. Fernando Torres. Setelah karirnya meredup di Chelsea, Fernando Torres memutuskan hengkang ke AC Milan. Dia datang dengan status pinjaman selama 2 tahun pada 2014. Banyak fans Milan yang berharap performa Torres kembali ke masa emasnya seperti saat dia membela Liverpool. Torres pun mengenakan nomor punggung 9, nomor yang selalu dia kenakan semenjak bermain bersama Liverpool. Namun, pemain yang berjuluk El Nino ini gagal menunjukkan performa terbaiknya di San Siro. Torres hanya mencetak 1 gol dalam 7 pertandingan di Serie A. Mantan pemain Liverpool itu kemudian meninggalkan Milan pada Januari tahun 2015. Dia memutuskan kembali ke klub masa kecilnya, Atletico Madrid. Mattia Destro. Mattia Destro bergabung dengan AC Milan dari AS Roma dengan status pinjaman pada Januari tahun 2015. Destro datang dengan kondisi yang lebih bugar setelah dia cukup lama absen membela AS Roma karena cedera. Dia didatangkan untuk menggantikan peran Fernando Torres yang hengkang ke Atletico Madrid. Destro pun memutuskan mengenakan nomor punggung 9 yang ditinggalkan Fernando Torres. Namun selama 6 bulan di San Siro, Destro tidak tampil mengesankan. Dia hanya mencetak 3 gol dalam 15 penampilan di semua kompetisi.
Kebersamaan Destro bersama Milan berakhir pada akhir musim. Rossoneri memutuskan untuk tidak mempermanenkan mantan pemain Genoa tersebut. Luis Adriano. Luis Adriano merupakan salah satu talenta Brasil yang sangat bersinar bersama Shakhtar Donetsk. Selama bermain untuk klub Ukraina itu, Luis Adriano berhasil mencetak 130 gol dan 41 assist dalam 265 pertandingan. Karena ketajamannya itu, banyak klub yang berminat meminangnya, tak terkecuali Milan. AC Milan pun akhirnya berhasil mendatangkannya pada musim panas 2015. Namun, permainannya bersama Milan seakan terjun bebas dan tidak menunjukkan penampilan impresif seperti bersama Shakhtar. Nomor 9 di AC Milan terbukti terlalu sulit buat Adriano. Setelah hanya mencetak 4 gol dari 26 pertandingan Serie A pada 2015-2016, dia mencoba berganti ke nomor 7. Namun sayang, nasib Adriano ternyata tak juga berubah. Akibatnya, pada Januari tahun 2017 Luis Adriano memutuskan hengkang ke Spartak Moskow. Gianluca Lapadula. Sebelum bergabung dengan Milan pada 2016, Gianluca Lapadula belum pernah bermain untuk klub Serie A. Lapadula memang sangat tajam saat bermain di Serie B, bahkan dia menjadi top skor di Liga Kasta kedua Italia itu. Puncaknya dia berhasil membawa Pescara promosi dengan mencetak 21 gol dalam 40 pertandingan. Milan pun kemudian meminangnya sekaligus mengizinkannya mengenakan nomor punggung 9. Namun, karir Lapadula bersama klub Serie A pertamanya tidak berlangsung manis. Dia hanya menjadi cadangan dan kesulitan menembus tim inti AC Milan. Lapadula hanya mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 29 pertandingan. Semusim berselang, Lapadula bergabung dengan Genoa. Andre Silva. Andre Silva merupakan talenta muda yang banyak diminati klub-klub Eropa pada musim panas 2017 lalu. Bersama Porto dia berhasil mencetak 21 gol dan 8 assist dalam 44 laga. Tak heran jika banyak klub yang berminat kepada pemain Porto ini. Milan merupakan klub yang beruntung dapat mendatangkan wonderkid asal Portugal tersebut. Namun, striker Portugal itu kesulitan untuk memenuhi harapan besar di San Siro. Kendati Andre Silva cukup baik saat berkompetisi di Europa League dengan torehan 6 gol dalam 10 pertandingan, pihak klub tak cukup puas dengan performanya di Serie A di mana Silva hanya mampu mencetak 2 gol. Silva kemudian melewati masa peminjaman di Sevilla dan Eintracht Frankfurt. Sang striker akhirnya dilepas permanen ke Frankfurt pada 2020. Gonzalo Higuain. Kualitas Gonzalo Higuain di Serie A tidak perlu diragukan lagi. Dia merupakan predator ulung saat berseragam Napoli dan Juventus. Higuain tiba dengan status pinjaman dari Juventus pada musim panas 2018. Dia pun memutuskan untuk mengenakan nomor punggung 9 dan merasa tertantang untuk mematahkan kutukan nomor punggung 9 di Milan. Performa Higuain di pertengahan musim sebenarnya tidak terlalu buruk dengan mencetak 8 gol dari 22 pertandingan. Namun ekspektasi publik yang menginginkan gol yang lebih darinya, membuat Higuain hanya bertahan setengah musim di San Siro. Tuntutan itu membuat Higuain merasa tidak betah di AC Milan. Mantan pemain Juventus itu kemudian memutuskan pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Maurizio Sarri di Chelsea. Krzysztof Piatek. Piatek menjadi fenomena half-season wonder di Serie A dengan mencetak 19 gol dari 21 pertandingan bersama Genoa. Berkat penampilan impresif tersebut, pada Januari tahun 2019 AC Milan memboyongnya dengan harga 35 juta euro. Di awal kedatangannya, Piatek memakai nomor punggung 19. Dia pun menjadi pemain tercepat yang mencetak 6 gol untuk Rossoneri. Mantan pemain Genoa itu kemudian beralih ke nomor punggung 9 pada musim 2019-2020. Namun, hal itu tidak memberikan keberuntungan buat Piatek. Piatek hanya mencetak 5 gol dalam 20 penampilan di semua kompetisi. Rossoneri akhirnya menjual striker asal Polandia itu ke Hertha Berlin pada Januari 2020. Mario Mandzukic. Mandzukic datang ke Milan secara gratis dari klub Qatar, Al Duhail pada Januari tahun 2021. Kendati didatangkan hanya sebagai opsi di lini depan,
Mandzukic diberi kepercayaan untuk menggunakan nomor punggung 9 di Milan. Mandzukic pun bertekad untuk membawa kembali AC Milan ke masa kejayaannya. Dia bahkan berjanji untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sayangnya karirnya di klub berjuluk Rossoneri tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Pasalnya Mario Mandzukic gagal menunjukkan performa terbaiknya dalam 10 penampilan di Serie A Italia dan 1 penampilan di Liga Eropa. Pemain asal Kroasia itu bahkan sering mengalami cedera selama berada di San Siro. Tak ada gol atau assist yang disumbangkan Mandzukic untuk Milan dalam 11 penampilan. Dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan AC Milan pada akhir musim. Melihat deretan pemain yang gagal pada saat mengenakan nomor 9 di AC Milan tersebut, tak serta-merta membuat Olivier Giroud gentar. Penyerang timnas Prancis yang baru didatangkan pada musim panas ini memilih mengenakan nomor punggung 9 tanpa keraguan sedikitpun. Sama halnya seperti Inzaghi, Giroud tidak mempercayai adanya tahayul atau kutukan di nomor punggung tersebut. Bahkan Giroud berambisi untuk bisa seperti Marco van Basten, Jean-Pierre Papin, dan Filippo Inzaghi yang bermain baik saat mengenakan nomor 9 di AC Milan. Di awal musim ini penampilan Olivier Giroud terbilang memuaskan. Dia mampu menunjukkan ketajamannya di lini serang AC Milan. Hingga pekan ke-11 dia sudah berhasil mencetak 4 gol dari 7 penampilannya bersama AC Milan. Walaupun masih terlalu dini untuk menilai, tak sedikit fans Milan yang berharap Giroud mampu menaklukkan kutukan nomor punggung 9 tersebut. Lantas, bisakah Olivier Giroud menghapus kutukan nomor 9 di AC Milan? Catatan gol Giroud pada akhir musimlah yang akan menjadi jawabannya.